ini ada Mas Dik doang. Bahasa Jogjanya diktok. Didik wae. Nek cara Jombangnya mek dik gitu ya. Mek dik kan liyane mek diktok gitu ya. Semoga beliau bisa ikut eksplorasi dari program yang sudah disusun oleh Mas Helmi dan teman-teman. Aslinya teman sekalian sudah saya anjurkan gue kudu sinau, judule sinau ora ana simbah. Belajar tidak ada saya gitu loh, ngerti ya? Karena suatu hari pasti tidak ada saya, ada Anda tapi tidak ada saya. Karena saya bukan makhluk abadi dan saya juga akan ditentukan untuk diambil oleh Allah kapan saja. Gue kudu siap gitu ya. Maka terus kita susun ada semacam, kalau negara kan, kalau pemerintahannya bubar terus disusun triumvirat, menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan gitu ya. Aslinya malam hari ini sudah ada triumvirat, Mas Helmi, Mas Sabrang sama Mas Islamianto. Mas Islamianto bagian menteri dalam negeri untuk pertahanan internal Anda, selawatan, wiritan, dan keseimbangan ilmu. Mas Sabrang untuk menjadi menteri luar negeri, eksplorasi ilmu dan pengetahuan macam-macam. Terus Helmi yang bagian gue menteri dalam negeri ya. Nah, Islamianto menteri pertahanan gitu ya. Nah karena Mas Islamianto nggak bisa hadir, terus Sabrang juga nggak bisa hadir, nah malah Allah kasih Mas Dik doang ini. Kita mohon untuk juga beliau aktif untuk mengeksplorasi dan menjadi narasumber kita bersama berdasarkan tahap-tahap tematik yang sudah disusun oleh Mas Helmi. Gue yo sinau bareng lo yo, ojo meng sinau saka aku tok lo yo. Gue sinau bareng po sinau saka Mbah Nun. Sinau bareng ya, berarti bedanya dengan mainstream apa? Bedanya adalah kalau di Ma'iyah subjek utamanya Anda, subjek utamanya adalah yang belajar, bukan yang mengajari, gitu ya. Jadi sehebat apapun yang mengajari, sehebat apapun kiainya, gurunya, dosennya, tapi kalau yang belajar tidak memenuhi syarat, maka sia-sia pembelajaran atau pengajarannya gitu. Jadi yang berlaku di sini adalah pembelajaran bersama dan subjek utamanya adalah para jamaah. Sementara saya, Mas Dik, Mas Helmi semua hanya merespon proses-proses pembelajaran Anda. Nah sekarang sebelum kita mulai dengan Mas Helmi triumvirat, tidak berarti Indonesia akan kehilangan pemerintah ya. Tapi juga jangan salah paham sama omongan saya di tawasulan kemarin. Tidak berarti pemilu 2024 tidak penting. Penting tidak penting tergantung dari sudut apa, konsiderasinya, pertimbangannya, parameternya kan gitu kan. Tapi kalau melihat pengalaman Anda semua, janjane upamane pemilu ora masalah toh. Ono presiden sing saiki terus apa arep anyar kok ya ora masalah toh. Padha ae toh. Ora ono pemilu kowe kere bar pemilu kowe mbambung toh. Padha wae toh ya. Sami mawon. Jadi artinya bukan tidak penting, tapi rakyat kita itu begitu tangguhnya dan mandirinya sehingga ada atau tidak ada pemilu bagi rakyat mereka tetap ubet, tetap iguh, tetap kerja keras, tetap ulet kan itu kan. Itulah keistimewaan rakyat Indonesia. Ada pemerintahan atau tidak, Anda tetap dengan kerajinan Anda, ketekunan Anda, keuletan Anda dan seterusnya kan gitu kan. Bukan pemilunya tidak penting. Ya dianggap penting ya iso, dianggap ora penting ya iso gitu ya. Jadi jangan salah paham. Fokusnya adalah bahwa Anda itu manusia tangguh. Selama pandemi kan Anda kan fine-fine aja toh. Ono sing gledak ning dalan ora? Ora toh? Malah gledak ning dalan menikmati. Malah ayo Rini. Ayo fit ini fit gitu ya. Sekarang ada mutasi baru seminggu ini kan ada keterpaparan yang baru. Tapi kalau melihat tingkat keterpaparan
bangsa Indonesia, rakyat Indonesia oleh COVID sama sekali tidak signifikan dibanding jumlahnya. Kalau Anda lihat Malaysia, Spanyol, Inggris, Cina sendiri, Amerika dan seterusnya, yang terpapar di Indonesia itu sangat sedikit dan efek medisnya juga tidak separah mereka kan gitu kan. Jan iku ya kena kabeh. Aning can virus ki ya badokane bendina ya. Tiap hari Anda makannya ya kayak gitu, cara hidupnya kayak gitu, sehingga virus itu bukan sesuatu yang terlalu didramatisir sebagaimana di negara-negara lain. Itu salah satu contoh ketangguhan bangsa Indonesia karena cara hidupnya berbeda, kekayaan rempah-rempahnya juga luar biasa, terus sikap hidupnya dan mentalnya itu loh, mentalnya teman-teman itu. Kata Allah, innalladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Nah itu contohnya Pak. Berarti orang Indonesia itu dalam keadaan senang atau susah, sarra maupun dharra, dalam keadaan berkecukupan atau berkekurangan, itu tetap cengengesan, tetap guyang-guyu ya lah, tetap guyang-guyu, tetap gembira, dan selama ma'ihan itu ya Anda bahagia-bahagia aja. Dan saya keliling loh selama pandemi itu ke simpul-simpul di banyak daerah ya, dan saya lihat mereka loh, gue kok isi cengengesan bae itu. Alhamdulillah tidak ada masalah aja, isi somangan beres gitu kabeh. Aku ya gumun gue. Itu tidak terjadi di Amerika, tidak terjadi di Inggris, tidak terjadi di negara-negara lain, hanya di Indonesia yang rakyatnya memang disayang sama Allah menurut saya. Ya. Lalu bagaimana dari Manokwari sampai Aceh itu tidak pernah ada menit di mana adzan tidak terdengar, betul enggak? Kadang-kadang di satu tempat adzan ini nganti 4 nganti 5 toh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam-macam lah. Ono ngono kuwi ya. Kuwi malaikat ya mungkin ya mesam-mesem ning ya. Ini tetep apik to kuwi. Ora kita sembahyangi ya sok-sok ya ming ya kelingan macam-macam gitu. Tidak khusyuk-khusyuk amat, tapi tidak ada manusia bangsa dengan jumlah ratusan juta yang sesetia itu mengunjungi Allah, sowan kepada Allah melebihi bangsa Indonesia. Betul enggak? Kowe nang Arab ora kaya ngene iki. Ning kene iki nang ndi wae kowe ketemu adzan to. Itu ketemu adzan to. Jam 3 esuk wis ana shalah-shalah. Gitu. Adzan awal. Allahu Akbar. Ngono kae to. Pokoknya menurut saya, apalagi saya kemudian dikasih tahu bahwa kenapa iblis dulu menolak penciptaan Adam atau menolak pelantikan Adam menjadi khalifah di bumi. Wa idza qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, baru aba wastakbaru. Ora apal kiai ora apal. Ladene tak kiai gue kan gitu. Aku iki biyen ngebon Muzammil ki mergo ben aku ora dhewe gitu loh. Ben ana sing mewakili aku. Ning jane aku ngerti. Ning ora penak to mosok ampuh dhewe lak ora penak to. Tak wakilke Muzammil, saiki tak jaluk Helmi. Gitu ya, Helmi Mustafa, supaya dia standby setiap saat seperti Pak Muzammil dulu gitu ya. Jadi jenenge ya Kiai Anyaran ya. Terus ora cedok NU Muhammadiyah, jadi akhirnya hafalan ayatnya juga beda. Kalau ini kan juga jangan sampai cedok NU Muhammadiyahnya, Mustafa aja, rusak-rusakan aja toh, gitu. Oke, segera kita mulai, nanti Mas Helmi akan memimpin eksplorasi yang sudah kita rencanakan. Saya mohon Anda semua aktif ya, belajar. Jadi, Anda pembelajarnya, Anda muridnya. Murid adalah orang yang menghendaki ilmu. Aroda yuridu muridan. Jadi murid adalah fa'il atau subjek. The one who look for, the one who search.
the one who pursuing knowledge and science gitu. Murid. Nah kalau murid itu berarti lawannya adalah atau gurunya itu namanya murad sebenarnya. Tapi kan sini kan murid sama guru, terus siswa sama ustadz. Kalau ustadz itu kan bukan guru, ustadz itu kan pak. Misalnya Ustadz Dik itu ya Pak Dik lah, ya Pak Dik. Ning Indonesia ustadz itu diagamakan, padahal dia itu bukan panggilan keagamaan. Secara pola Indonesia sembarang. Karena hatinya ikhlas Allah menerima lah, insya Allah gitu ya, benar ya. Oke teman sekalian, sekarang sebelum kita mulai eksplorasi dengan Mas Helmi, melibatkan teman Kiai Kanjeng, seharusnya ada Mas Jijit, tapi nggak ada, nggak apa-apa, wis Islami, tapi nggak apa-apa wis. Doni siap ya. Malam ini kue Simanjunta apa Simatupang? Simalungun, Simanunggalit. Apa sini suka apa? Sini suka ginting gue. Gini Mas Dik, tadi Mas Dik sudah mendengarkan Mas Imam dan para jamaah tadi. Pertama ada Yamanan, kemudian Allah Ma'lana Maulan Siwallah, kemudian yang terakhir tadi apa? Tibil Kulub ya. Ya. Itu semua juga ada yang kita transfer dari Iran, diajarin oleh Ustadz Misghori pada waktu itu di Padang Bulan, ada yang kita bikin ono sing agung gawe. Tapi sekarang untuk menyapa Mas Dik, tolong bawakan Kiai Kanjeng satu nomor yang agak berbeda lah, sing Bismillah apa gitu Don, ya, yang agak berbeda, yang juga Mas Dik ini nanti akan menyanyi karena dia punya karangan ciptaan lagu juga cukup banyak. Saya juga punya beberapa lagu Mas Dik. Salah satu yang akan dibawakan Mas Imam ini juga, Mas Doni juga. Ada yang saya dikasih Allah berupa sholawat dengan notasi Arab, ada yang pop, ada yang macam-macam lah. Ya. Nah ini sekarang untuk menyapa Mas Dik, kita bawakan lagu Bismillah. Bismillah itu kalau korek-korek biasanya saking canggihnya bisnya tidak dibaca. Bismillah kan gitu. Gitu. Semillah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnya hilang. Karena dia tidak naik bis tapi naik motor ke sini gitu kan. Akhirnya garis semillah. Itu sama dengan adzan kita kan, kudune kan asyhadu alla ilaha illallah kan, asyhadu alla gitu. Oke, satu nomor oleh Mas Doni gini, Don maju Don. Oke.